Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini, sebelum kita mengkaji, marilah kita gembahkan bersama kalimat thayyibah agar bergema di masing-masing hati kita semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita kaji tentang makna bersaksi. Jadi bagaimanakah cara bersaksi? Jadi ini lebih dalam lagi dari syahadat. Selama ini kita mengetahui syarat manusia masuk agama Islam yaitu dengan syahadat. Yang mana selama ini syahadat kita ketahui bersama hanyalah membaca 2 kalimat syahadat. Hanya membaca 2 kalimat syahadat. Hanya membaca 2 kalimat syahadat. Tidak merasakan 2 kalimat syahadat itu, tapi hanya membaca saja. Ibarat anak kecil yang belum tahu lagu apa itu tentang cinta, maka anak kecil nyanyikan lagu cinta meskipun tak tahu maknanya, yang penting hafal lagu cinta. Sama halnya kita semua selama ini yang terpenting membaca 2 kalimat syahadat, meskipun selama ini kita tidak pernah menyaksikan 2 kalimat syahadat itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya minum dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
marilah kupas bersama apa sih makna bersaksi itu, apa sih makna menyaksikan itu, agar kita benar-benar Islam di sisi Allah, agar kita benar-benar selamat hati kita di sisi Allah, agar kita tidak dibohongi, tidak dibodohi, tidak ditunggangi, tidak diperbudak lagi oleh iblis setan yang terkutuk, yang mana iblis dan setan yang terkutuk selalu menyesatkan persaksian kita. Iblis dan setan selalu menyesatkan penghadapan kita. Iblis dan setan selalu mensesatkan solat kita. Iblis dan setan selalu mensesatkan ibadah kita. Iblis dan setan selalu mensesatkan dan membutakan mata dan mentulikan telinga kita selama ini terhadap Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita tidak menyadari selama ini bahwa kita telah disesatkan oleh iblis dan setan yang terkutuk, agar kita tidak bisa pulang kepada siapa yang menciptakan kita, agar kita tidak selamat menuju pulang kepada hadratillah, agar kita tetap bersama-sama iblis dan setan di dalam neraka jahanamnya Allah. Itulah guna setan dan iblis itu menyesatkan manusia agar mereka ada temannya di neraka jahanamnya Allah selama ini. Jadi jangan salah sangka tentang neraka jahanam. Menurut mereka, menurut kita selama ini yang belum nyata-nyata bertuhan, sebelum nyata-nyata selamat hati kita kepada Allah, ya memang hari-hari itu, alam-alam itu, neraka dan surga itu terjadinya ya besok. Karena kita telah dibisiki oleh iblis setan yang terkutuk. Nyantai saja bro, neraka dan surga itu terjadinya nanti, bukan sekarang. Sekarang enjoy saja. Sekarang bermain-mainlah di dunia ini. Carilah harta-harta yang banyak. Carilah istri-istri yang banyak. Buatlah anak-anak yang banyak. Kumpulkanlah hartamu mumpung kau ada di dunia. Iblis dan setan selalu demikian. Perbanyak-banyaklah ibadah syariatmu. Karena dengan ibadah syariatmu, engkau akan jadi mulia di sisi Allah. Katanya iblis dan setannya begitu. Akhirnya kita taat sekali beribadah. Kita taat sekali menjalankan sholat 5 waktu. Bahkan dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Kita nyata mengerjakan sholat duha dan tahajud. Puasa Senin Kemis. Melakukan ritual-ritual keagamaan. Melakukan zarah-zarah para wali. Semua perbuatan ibadah secara zahir itu sesungguhnya
Disitulah kesempatan iblis dan setan untuk menyesatkan kita, untuk selalu mensesatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Di dalam seluruh amal ibadah, di dalam seluruh amal sholat yang kita lakukan, di dalam seluruh amal zikir-zikir yang kita kerjakan, di situ semestinya kita harus pelan-pelan mati, kita harus pelan-pelan lemah, kok malah kita semakin bangga di dalamnya. Kok kita semakin merasa mulia di dalamnya. Di dalam laku-laku keagamaan kita selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa kita selama ini telah ditunggangi, telah diperbudak, telah disesatkan oleh iblis dan syaitan di dalam hati kita. Agar kita tidak bisa menyaksikan siapa sang pencipta kita. Karena iblis dan setan tidak mau kita bisa menyaksikan Tuhan yang menciptakan kita. Iblis dan setan selalu mensesatkan. Pencipta dirimu itu ya dirimu sendiri, Halim. Kau beribadah, giat sholat 5 waktu, giat rawatibnya, giat sholat duhanya, giat sholat tahajudnya, giat membaca Al-Qur'annya, giat berzikiran. Semua itu kan di dalam kuasamu, Abdul Halim. Kenapa kau ingkar dengan kuasamu sendiri? Allah itu goib kok. Allah itu tak ada kok. Allah itu tak nyata kok. Apa buktinya, Halim? Kata iblis begitu kepada Abdul Halimnya. Apa buktinya Allah itu tak kuasa? Allah itu tak wujud. Allah itu tak hidup. Allah itu tak kuasa apapun terhadap dirimu, Halim, kecuali dirimu sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu. Itu kata iblis begitu. Buktinya apa? Buktinya Allah goibkan atasmu. Buktinya Allah kan tiadakan atasmu. Yang ada kan ada dirimu di hatimu. Yang berkuasa pada hidup dan badan ini kan kamu, Abdul Halim. Itulah usaha-usaha iblis dan syaitan yang terkutuk. Yang seolah-olah kelakuan Abdul Halim ini bagus. Yang kelihatan kelakuan amal ibadah Abdul Halim ini bagus selama ini. Di sisi Abdul Halimnya, di sisi manusia kelihatannya sangat amatlah bagus. Karena rajin di dalam sholat 5 waktunya. Karena rajin di dalam sholat rawatibnya. Karena rajin di dalam sholat duhanya. Karena rajin di dalam sholat tahajudnya. Karena rajin di dalam amal-amal zikirnya. Kelihatannya indah di sisi iblis dan syaitan indah. Akan tetapi di sisi Allah itu racun. Racun yang meracuni jiwa Abdul Halimnya. Racun yang membunuh Abdul Halimnya. Racun yang menghalang-halangi jiwa Abdul Halim ketemu dan menyaksikan Tuhan yang telah menciptakan Abdul Halimnya. Semakin banyak Abdul Halim ini berbuat, semakin banyak Abdul Halim ini beramal, semakin tinggi ilmu Abdul Halimnya, semakin jauh dan semakin jauhlah
Abdul Halim dengan Tuhannya. Semakin jauh dan jauhlah persaksian Abdul Halim kepada Tuhannya. Dan semakin dekat dan dekatlah Abdul Halim kumpul dengan iblis dan syaitan. Yang mana kita ketahui bersama iblis dan syaitan itu tak mau sujud kepada Adam. Maknanya hati kita tak rela, jiwa kita tak ridho, nyawa kita tak rela, roh kita tak ridho bila kita ini ditiadakan, diadamkan. Iblis dan setan itu tidak rela. Iblis dan setan itu tidak ridho bila Abdul Halim ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam agama Islam. Iblis dan setan ini tak ridho. Iblis dan setan ini tak rela bila Abdul Halim memahami ajaran Islam itu sendiri, yang mana di dalamnya terkhususnya di dalam pelajaran ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, yang mana di situ cara untuk mengenal Tuhan yang menciptakan Abdul Halimnya di dalam sifat Allah yang 20, wujud Qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Iblis dan syaitan tidak rela dan tidak ridha Abdul Halim memahami isi dari itu semua. Iblis dan syaitan selalu menghalang-halangi Abdul Halim untuk memahami itu semua. Jangankan memahami sifat wujudnya Allah, bagaimana kita bisa memahami sifat wujudnya Allah terbiasa. Sementara kita, Abdul Halim, bagaimana mungkin bisa merasakan kewujudan Allah, sementara setan yang terkutuk, iblis yang terkutuk, telah menyesatkan bahwa sebenarnya yang wujud itu bukan Allah. Allah itu gaib. Yang wujud itu dirimu, Abdul Halim. Bagaimana kita bisa menyaksikan kewujudan Allah di dalam hati kita, sementara iblis dan setan selalu menyesatkan kita bahwa sebenarnya yang wujud itu bukan Allah di hati kita. Yang hidup itu bukan Allah di hati kita. Iblis dan setan selalu menyesatkan kita bahwa yang berkuasa itu bukan Allah di hati kita. Yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa selama ini kan dirimu, Abdul Halim. Itulah kenyataannya, Abdul Halim. Allah itu sebenarnya gaib. Allah itu sebenarnya tak ada. Inilah setan dan iblis yang selalu tidak rela dan tidak ridho
bila Abdul Halim ini kembali kepada keadamannya, bila Abdul Halim ini kembali kepada hakikat ketiadaannya seperti 50 tahun yang lalu. Iblis dan setan selalu memegangi jiwa Abdul Halimnya supaya jiwa Abdul Halimnya tersesat jauh dari Tuhannya, agar jiwa Abdul Halimnya bersama-sama tinggal di neraka jahanamnya Allah, yakni terbakar dengan apa-apa yang diamalkan Abdul Halimnya. Jadi selama ini bahan-bahan bakarnya neraka itu sesungguhnya apapun yang diperbuat oleh Abdul Halimnya, meskipun itu kelihatannya indah dan bagus di sisi Abdul Halimnya, kelihatannya indah dan bagus di sisi keagamaan secara syariatnya, terlihat indah dan bagus di sisi manusia di dalam beragama secara syariatnya selama ini, tapi hakikatnya di sisi Allah itu semua api-api yang dipersiapkan untuk membakar persekutuan kita selama ini, api-api untuk membakar kekufuran kita selama ini, api-api untuk membakar kewujudan manusia kita selama ini, api-api untuk membakar kehidupan jiwa manusia kita selama ini. Jadi semua amal yang kita kerjakan, meskipun kelihatannya indah dan bagus, meskipun kelihatannya mulia di sisi setan yang terkutuk, itu akan menjadi api-api yang membakar kuasa-kuasa diri manusia kita. Karena di dalam hati kita tidak pernah menyaksikan Tuhan yang mana harus disembah, tidak menyaksikan Tuhan yang mana harus disaksikan, karena kita selama ini lebih mentuhankan iblis dan setan, terutama diri kita sendiri di dalam hati kita, lebih mewujudkan iblis dan setan, terutama diri manusia kita di hati kita yang merasa wujud, lebih menghidupkan iblis dan setan, yang mana di dalam hati kita merasa diri kita lah yang paling hidup daripada Allah, lebih mengkuasakan setan daripada mengkuasakan Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Itulah bukti bahwa selama ini kita belum pernah bersaksi kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Selama ini kita hanya bersaksi kepada iblis dan setan saja. Selama ini kita hanya bersaksi kepada diri manusia kita sendiri saja yang merasa jadi Tuhan, yang merasa jadi penguasa atas seluruh amal-amal ibadah kita selama ini. Oh, ternyata diriku selama ini ada di lembah neraka jahanamnya Allah, ketimbang berada di dalam surganya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kenyataan keberadaan iman jiwa kita selama ini. Itulah kenyataan kesalahan kita di dalam bersaksi dan menyaksikan
Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Itulah kekufuran kita selama ini yang harus kita sadari. Kedoliman hati kita selama ini terhadap Sang Pencipta yang harus kita sadari selama ini. Sebelum kita menyadari, bagaimana mungkin kita akan memperbaiki. Sebelum kita memperbaiki, wajiblah kita merenungi, menyadari kesalahan-kesalahan dan kezoliman diri kita selama ini. Sebelum kita memperbaiki iman dan takwa kita harus merasakan, kita harus menyadari kebobrokan iman kita selama ini kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa selama ini kita tak sedikit pun, walaupun sebiji darah, kita mengabdi kepada Allah. Meskipun kelihatannya selama ini kita rajin ibadah 5 waktu. Kita rajin sholat 5 waktu dan rawatibnya. Kita rajin sholat duha. Kita rajin sholat tahajud. Kita rajin berzikiran. Kita rajin membaca Al-Quran. Tapi selama ini salah di dalam menghadap dan salah di dalam berkiblat. Karena itu tidak menjadi amal ibadah, akan tetapi menjadi api-api yang selalu membakar jiwa kita selama ini. Api-api yang selalu menyiksa diri kita selama ini, yang mana menyiksa kita tidak beriman dengan qada dan qadarnya Allah. Kita tak mau menerima kenyataan ketetapan Allah yang ada di hadapan kita selama ini. Kita ditempa suatu masalah, kita tidak terima dengan masalah ini. Kita ditempa dengan kebutuhan dunia, kita merasa tidak terima dengan hal ini. Karena kita sudah merasa berbuat baik. Kita merasa sudah berbuat benar dengan ibadah-ibadah kita. Aku ibadah siang dan malam 5 waktu. Aku ibadah rawatib. Aku ibadah duha dan tahajud. Aku membaca Al-Quran setiap waktu. Aku berzikir setiap waktu. Aku selalu mengucapkan Allah, Allah, Allah di hatiku setiap waktu. Aku mengucapkan Allah di hatiku setiap waktu. Tapi ke Allah tidak sayang kepadaku. Tapi ke Allah memberikan masalah-masalah yang berat kepadaku. Allah tidak adil. Allah tidak melihat ibadahku selama ini. Allah buta dengan ibadahku selama ini. Berarti itu selama ini kita yang rasakan. Karena selama ini kita tidak mempersembahkan. Karena kita tidak mengkiblatkan seluruh ibadah kita kepada lillah. Akan tetapi kita hadapkan seluruh amal ibadah kita kepada linapsinya iblis dan setan. Seolah-olah ini semua perbuatan iblis dan setan, ibadah-ibadah ini. Siapa sih sebenarnya hakikat iblis dan setan itu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam dirimu saat ini? Allah kah atau dirimu yang nyata di dalam hatimu?
yang nyata di dalam jiwamu, yang nyata di dalam nyawamu, yang nyata di dalam rahmu, dan yang nyata di dalam uripmu. Bila yang nyata adalah Abdul Halimnya, bila yang nyata adalah diri manusia kita, bila yang wujud adalah diri kemanusiaan kita, bila yang hidup adalah diri manusia kita, bila yang kuasa ternyata di dalam hati kita masih diri kita sendiri, itulah yang disebut setan yang nyata. Tidak goib setan itu, tapi nyatalah setan. Ketika setannya nyata di hati kita, ketika setannya wujud di hati kita, ketika setannya hidup di hati kita, ketika setannya berkuasa di hati kita, Allah ya hancur bagi kita, Allah ya goib bagi kita, Allah ya pergi bagi kita, Allah tak wujud bagi kita, Allah tak hidup bagi kita, Allah tak kuasa bagi kita. Karena apa? Karena kita selama ini jadi budak-budaknya Abdul Halimnya. Karena selama ini kita menjadi rasul-rasulnya Abdul Halimnya. Karena selama ini kita menjadi utusan-utusan Abdul Halimnya. Karena selama ini kita menjadi pesuruh-pesuruh Abdul Halimnya atau nama Anda sendiri. Karena selama ini kita menjadi khalifahnya Abdul Halim, seolah-olah yang maha akbar, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha puji, yang maha ada di dalam hatiku selama ini hanyalah Abdul Halim saja. Inilah bukti bahwa setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, yang mana bila kau berkumpul dengan setan, kau akan dibelenggu dengan syariat-syariatmu, dibelenggu dengan syariat-syariat kuasamu, dibelenggu dengan syariat-syariat kemanusiaanmu. Maka dari itu semua apapun yang kau amalkan, ibadah apapun yang kau kerjakan, itu semua akan tambah dan tambah meracuni kita. Karena kita salah di dalam menyaksikan, salah di dalam menghadap, salah di dalam berkiblat, dan salah di dalam menyembah dan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kajian-kajian awal yang mana kita akan mengulas lagi untuk kedepannya sifat-sifatnya Allah. Agar kita semakin kenal dan kenal. Agar kita semakin sadar dan sadar apa yang setelah kita lakukan selama ini. Agar kita menyadari kezaliman kita selama ini. Agar kita menyadari persekutuan kita selama ini, agar kita menyadari seluruh kesalahan-kesalahan kita sejak detik-detik akil balai tiba hingga setua ini, agar nyata kedoliman dan kesalahan diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti, melanjutkan mengkaji lagi sifat-sifat wajibnya Allah dengan secara mendetail dan mendalam lagi, agar kita memahami kepada siapa kita harus bersaksi, kepada siapa kita harus mengabdi, kepada siapa kita harus menghadap, dan kepada siapa kita harus pulang.
Kepada ibliskah kita pulang, rojiun, atau kepada Allah yang telah menciptakan kita? Kita semua agar selamat di dunia dan di akhiratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya terutama khususnya dan semoga kita semua para jamaah uribi Allah akan selalu dan selalu menjadi Rasulnya Allah daripada menjadi Rasulnya diri kita sendiri, yang mana diri kita selama ini selalu bersekutu dengan iblis dan syaitan daripada kembali daripada menghamba kepada Tuhan yang telah menciptakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selamat dari kungkungan belenggu-belenggu iblis dan syaitan yang ada di dalam hati kita. Karena sebelum kita mengkaji sifat-sifat wajibnya Allah, tentunya dibersihkan dulu singgah sana iblis yang sudah lama bergema di dalam hati kita ini. Harus kita tembak-tembaki dulu, harus kita perang-perangi dulu, harus kita bersihkan dulu, harus kita sadari kezaliman dan kemungkaran, fahsya wal mungkar yang ada di dalam jiwa kita ini. Harus kita sadari dulu, harus kita fahami dulu, agar nanti ketika kita mengkaji sifat-sifatnya Allah, dengan mudah kita memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, mari kembahkan sholawat dhalimin daf'ul bala, agar kita sama kumpul menjadi umatnya Rasulullah, menjadi umatnya baginda Rasulullah, yang mana ikut menjadi Rasulnya Allah daripada menjadi Rasulnya dirinya sendiri, menjadi Rasulnya iblis dan syaitan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.